Maraknya aksi balap liar di Kota Malang dan banyaknya kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong membuat pihak kepolisian gencar melakukan razia. Polisi akan menindak tegas pelaku balap liar dan knalpot brong dengan diberikan sanksi tilang. Beberapa waktu lalu, Satlantas Polresta Malang Kota berhasil menyita puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 di sejumlah lokasi di Kota Malang. Kendaraan yang berhasil terjaring ini karena terlibat aksi balap liar dan menggunakan knalpot brong. Menanggapi maraknya aksi balap liar dan banyak kendaraan yang menggunakan knalpot brong, Kapolresta Malang mengatakan akan menindak tegas para pelaku balap liar dan kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar atau brong. Sanksi tegas bagi pelaku balap liar dan kendaraan knalpot brong yakni dengan memberikan sanksi tilang. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto menambahkan, maraknya aksi balap liar sangat mengganggu warga khususnya pengendara lain. Untuk itu akan dikenakan sanksi tilang. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya bisa ditoleransi akan dilakukan himbauan dan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sementara itu, Satlantas akan terus melakukan razia guna mengantisipasi adanya aksi balap liar di Kota Malang. Trek-trekan liar karena ini sudah mengganggu kepentingan masyarakat lain. Namanya jalan raya itu digunakan oleh seluruh masyarakat, berhak untuk menggunakan jalan raya, tetapi terganggu oleh mereka-mereka yang egois memanfaatkan jalan itu sebagai sarana trek-trekan, balapan liar dan knalpot brong yang bising yang mengganggu kuping kita sendiri. Nah itu kalau itu kita terapkan sistem tilang. Tetapi kalau yang masih pelanggaran mungkin bisa kita ingatkan, mereka menyadari itu kita hindari untuk pelaksanaan penegakan perundangan. Simon Alfredo melaporkan. Sempat dilarang masuk karena status Kota Malang masih berada di level 3 PPKM, kini anak berusia di bawah 12 tahun akhirnya diizinkan masuk mal setelah Kota Malang turun status menjadi level 2 PPKM. Diizinkannya anak usia di bawah 12 tahun ke bawah ini disambut gembira para orang tua karena bisa mengajak anaknya masuk mal. Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Malang mulai mengizinkan anak berusia di bawah 12 tahun untuk masuk mal setelah adanya Imendagri terkait status Kota Malang yang sudah turun ke level 2 PPKM. Diizinkannya anak di bawah umur masuk mal ini langsung disambut antusias oleh para orang tua dengan mengajak anaknya masuk mal. Wajah-wajah bahagia anak terlihat saat mereka memasuki salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Veteran Kota Malang. Setelah sekian lama, anak-anak pun senang akhirnya boleh kembali berwisata di mal. Untuk menyambut kedatangan anak-anak ke mal, pihak pengelola mal memberikan ratusan balon warna-warni kepada anak yang datang. Pemberian balon ini sekaligus salam hangat bahwa anak-anak bisa kembali mendapatkan hiburan di mal. Relaksasi ini pun disambut baik pengunjung. Salah satu pengunjung, Cindy, mengaku lega akhirnya bisa refreshing ke mal bersama anaknya. Ia pun yakin jika orang tua bertanggung jawab untuk tetap menjaga prokes, maka nge-mall bersama anak di masa pandemi bisa aman dilakukan. Saya sebagai orang tua, untuk ke mall ini, walaupun kita udah diperbolehkan, sebagai orang tua saya masih tetap bisa harus menjaga anak saya sebagai orang tua karena itu adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak selama di mall. Jadi walaupun sudah diperbolehkan, protokol kesehatan tetap harus dijalankan sebagai orang tua. Bentuk tanggung jawab kita terhadap anak dan keluarga kita sendiri sih. Jujur sih waktu masuk dia langsung wow gitu, karena mungkin udah lama nggak nge-mall kan. Yang dia kangenin di mall itu selain bisa ketemu anak-anak seusia dia juga bisa ke toko buku sih sebenarnya. Dia jadi senang bisa datang lagi. Dan memang di luar dugaan saya, begitu masuk ke pintu mall dia langsung wow gitu. Menurut salah seorang pengelola mal mengatakan dengan diperbolehkannya anak-anak masuk mal juga berdampak positif pada okupansi pengunjung mal. Total pengunjung meningkat 20%. Sebelumnya mal menjadi salah satu sektor yang terdampak besar pandemi. Mulai okupansi yang merosot tajam hingga banyaknya tenan yang terpaksa tutup karena sepi pembeli selama PPKM. Mulai dari kemarin sesuai dari surat dari Mendagri ya dan Perwali yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kemarin per
jam berapa? Sekitar jam 11-an itu sudah kita buka untuk anak-anak bisa masuk di mall. Tentunya pasti ada kenaikan ya, karena memang ini jadi euforia yang luar biasa ya, terutama buat anak-anak yang masuk ke mall itu seakan-akan ini ada sesuatu yang wow gitu ya, termasuk seluruh keluarga ya, karena bisa mengajak putra-putrinya secara utuh bisa berwisata di mall ya, istilahnya berwisata belanja di mall. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual daging ayam di pasaran kembali mengalami kenaikan. Saat ini daging ayam dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam dipengaruhi oleh naiknya harga pakan di kalangan peternak. Harga jual daging ayam potong di pasar yang sempat turun hingga Rp28.000 per kilogramnya, kini mulai mengalami kenaikan dan saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga jual daging ayam potong ini terjadi sejak sepekan terakhir, di mana setiap hari kenaikan berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga jual daging ayam potong yang mencapai Rp32.000 terjadi sepekan terakhir. Kenaikan harga jual daging ayam salah satu penyebabnya yakni naiknya harga pakan di kalangan peternak. Sementara itu, meski harga jual daging ayam potong terus mengalami kenaikan, tidak berdampak pada permintaan pasar dan pedagang bisa menjual 50 kg daging ayam per hari. Sebelumnya berapa sih, Mbak? 32 standar. Mbak, harga 33 itu termasuk mahal atau gimana? Yang mahal dari aku. Yang mahal. Normalnya berapa biasanya? Normalnya biasanya Saya berapa? gak normal, mulai lama itu masih saya dapat 4 bulan, 32 standar. Naik turun berarti, Mbak? Ya? Iya, naik turun. PT bingung. Mbak, penyebabnya apa sih, Mbak? Penyebabnya apa? Pakannya naik banyak. Sebenarnya kalau suasana ya segini sih Mas. Wis lihat deh, wis kata cerita wis. Kalau yang beli rame apa sih, Mbak? Yang beli rame apa sih, Mbak? Ya wis alhamdulillah, wis lumayan. Jarang sepi ya, habis ya wis alhamdulillah. Sehari bisa laku sampai berapa kilo, Mbak? Ayam potong bisa 50 kilo hidupnya. Kan aku jual ayam kampung, ayam banyak kampung pejantan. Oh, kalau ayam potong gini mahal, orang gimana? Beralih ke ceker, sayap atau? Sayap, banyak sayap. Sayap 30 kilo? 30.000 1 kilo. 1 kilonya? Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir lahan pertanian akan kembali menyempit akibat luapan Sungai Konto. Lahan mengalami longsoran sehingga merugikan para petani. Banyak titik lahan pertanian di wilayah Pujon dan Ngantang berada persis di pinggir jalan aliran sungai. Beginilah pemandangan yang terlihat di sepanjang aliran Sungai Konto di wilayah Pujon dan Ngantang, Kabupaten Malang. Para petani dan pemilik lahan mengalami kerugian setiap musim penghujan datang karena luapan air sungai dan banjir sering terjadi. Akibatnya, lahan pertanian milik petani menjadi lebih sempit akibat longsor, tergerus air dan tidak jarang tanaman di atasnya juga hilang tersapu banjir. Lahan pertanian yang tepat berada di atas bibir sungai ini menjadi rawan dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal pada saat musim penghujan datang karena khawatir ketika diolah tanah mengalami longsoran kembali. Sampai sekarang, sudah puluhan meter lahan berkurang akibat tergerus air pada musim penghujan tahun lalu dan musim penghujan tahun ini bisa kembali terjadi melihat hutan yang masih terlihat gundul. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kekhawatirannya ketika memasuki penghujan dan karena banjir bisa kembali terjadi dan lahan pertanian yang tepat berada di bibir tebing petani tidak berani beraktivitas mendekati bibir tebing ketika mengolah lahan pada saat penghujan karena lahan bisa sewaktu-waktu longsor. Di lokasi terlihat, petani masih bisa beraktivitas dengan normal dan tanaman sayur sudah mendekati siap panen. Para pemilik lahan sudah lama berharap ada perbaikan sungai sehingga aliran sungai kembali ke tengah dan tidak berada di pinggir lahan pertanian. Gimana, khawatir nggak Pak banjir? Sebetulnya kalau ada sisinya ya di bendung di sana. Seperti itu Pak ya? Iya, kalau bendung kan bisa air Bisa aman Pak ya? aman, ya. Tapi setiap penghujan ini banjir pasti ada Pak ya? Pasti ada.
Ya. Ya. Lahannya sudah dulu habis berapa meter lahan ini? Kira-kira 40-an. 40-an. Iya. Asalnya dulu di tengah itu Pak ya Iya. lahannya. Itu airnya yang sebelah utara nih. Air sungainya. Iya. Lama-lama pindah. Dia pindah ke sini. Pindah ke sini. Iya. Sering apa lahan-lahan habis kena banjir? Sering tiap tahun. Tiap tahun Pak Iya. ya. Rugi kalau gitu Pak ya? Dari Rugi Pak ya. Iya. Nggak khawatir aja kalau lama-lama lahan Iya. habis kalau kayak gitu Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan menyambut Hari Santri tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma menyelenggarakan kegiatan peringatan. Pada peringatan ini juga disampaikan Mauidhah Hasanah oleh Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MAG dan santunan. Kamis 21 Oktober 2021 bertempat di Gedung Pasca Sarjana lantai 7 Unisma. Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut Hari Santri tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, Nurdiana SEMSI beserta jajaran Wakil Dekan, penceramah Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MAG, dan perwakilan penerima santunan serta para mahasiswa FEB Unisma. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ilham, dilanjutkan pembacaan Sholawat Nuril Anwar dan pembacaan Maulid Diba oleh Al-Banjari dari Pondok Pesantren Ainul Yakin Unisma. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Nurdiana SE. Dalam sambutannya beliau menekankan tujuan peringatan diantaranya untuk meneguhkan sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan mencontoh suri tauladan agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban umat Islam. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan santunan secara simbolis kepada anak yatim piatu dan tenaga keamanan di lingkungan Unisma yang diserahkan oleh dekan dan juga jajaran. Di akhir acara juga disampaikan Mauidhah Hasanah oleh Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MAG. Dalam Mauidhah Hasanah, manfaatnya memperingati Maulid Nabi untuk menghormati dan mengingat kebesaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mencontoh keteladanan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi 1443 Hijriah dan peringatan Hari Santri. Peringatan ini kami lakukan dalam rangka untuk menumbuhkan karakter kecintaan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang ketauladanan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita melalui Al-Quran, hadis maupun akhlak yang telah beliau contohkan kepada kita menjadi tuntunan kita sebagai umat manusia. Nah, untuk itulah kami berharap dengan kegiatan ini betul-betul bisa menumbuhkan kecintaan dan ketakwaan dari sivitas akademika FEB Unisma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bentuk-bentuk karakter yang akan kita bangun supaya lulusan kami itu betul-betul menjadi karakter yang berakhlakul karimah. Nah, disinilah kami gandeng dengan Hari Santri, kebetulan momennya barengan, di mana kami juga mencontohkan bahwa pendahulu kita di negara Indonesia, para kiai NU telah memperjuangkan negara kita sebagai bentuk warisan atau meneruskan dari apa yang sudah menjadi tauladan dari Nabi besar Muhammad SAW, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita harus cinta kepada tanah air, tentang bagaimana kita memiliki kewajiban untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan resolusi jihad. Maka kita diberikan wawasan tentang bagaimana tentang keberagaman, kemerdekaan beragama, dan toleransi. Ini adalah nilai-nilai yang harus kami bangun kepada seluruh sivitas akademika FEB Unisma. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meminimalisir beredarnya rokok ilegal di masyarakat, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Kota Batu bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang Bea Cukai yang dihadiri para pemilik toko di wilayah Desa Bumiaji, Kota Batu. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang bea dan cukai ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang merupakan para pemilik toko di wilayah Desa Bumiaji, Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Kota Batu, Dr. Anda Emiliati MSI beserta jajaran. Mewakili kasih penyuluhan dan layanan informasi KPP Bea Cukai TMC Malang, Putri Satria dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya pemilik toko terkait dengan keberadaan cukai rokok untuk pemasukan keuangan negara. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu, Dr. Anda Emiliati MSI mengucapkan terima kasih kepada KPP Bea Cukai TMC Malang dan para peserta, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan menjelaskan pada pandemi pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau lebih banyak dipergunakan untuk bidang kesehatan. Sementara itu, dalam sambutannya, perwakilan kasih penyuluhan dan layanan informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Putri Satria berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh dua narasumber, Apan Aditya Wahyu dan Yuris Dika dari KPP Bea Cukai TMC Malang terkait dengan penerimaan negara dari cukai dan peruntukan bagi hasil cukai rokok untuk daerah serta ciri-ciri rokok ilegal. Acara diakhiri dengan pemberian door prize kepada peserta yang beruntung. Melalui sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini, kami harapkan masyarakat secara luas dapat ikut serta dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan menggempur rokok ilegal dan mengetahui ciri-ciri rokok ilegal. Dari operasi pasar yang telah kami lakukan, terutama di pemerintahan Kota Batu, kemarin khususnya di wilayah Giripurno, ternyata di wilayah Kota Batu cukup sedikit peredaran rokok ilegal. Hal ini disebabkan karena Kota Batu juga bukan merupakan daerah produksi rokok. Kami harapkan masyarakat tidak untuk membeli dan menolak peredaran rokok ilegal, kenali rokok ilegal dan turut serta ikut program pemerintah dalam memberantas gempur rokok ilegal. Iwan Hikmawan melaporkan.